Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-237 hari ini, Sabtu 26 April 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat, rahmat, dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita hingga saat ini. Puji nama Tuhan, kiranya seluruh acara ibadah online Yamari ini dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar serta memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah online Yamari yang ke-237 ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kita di hadapan-Nya. Bersama-sama kita mengangkat pujian penyembahan kita yang berkata, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermasmur
Mazmura yang berkata, "Sungai sukacitamu mengalir dalamku." Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menyanyi bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kita, maka firman Tuhan yang hidup itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita. Firman itu akan mengajar, menegur, memperbaharui, dan mengubahkan hidup kita, dan bahkan akan menjadi rema dalam hidup kita sehingga berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Niko Pelamonia STHMA dengan tema sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, "Firman-Mu berkata, Kau besertaku."
Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, para mitra dan sahabat yang mari di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Saya Pendeta Niko Pelamonia, juga merupakan salah satu mitra dari Yamari yang akan menyampaikan firman Allah pada saat ini. Kita akan berbicara tentang sukacita. Saya akan membaca firman Allah yang terambil di dalam kitab Habakuk pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan
Saudara-saudara pemirsa, sahabat yang mari di rumah akan menyimaknya. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Pemirsa dan mitra yang mari dimanapun berada, pada suatu hari di sebuah kota kecil ada seorang anak laki-laki. Anak ini sangatlah ceria dan dia selalu bergembira. Dia tidak peduli dengan apapun keadaannya. Suatu hari ketika hujan turun sangat besar atau sangat lebat, anak ini terus bermain-main di luar rumah dengan sangat gembira. Dia berlari-lari, dia menari-nari, bahkan dia juga bermain dengan genangan air hujan. Tetangganya seorang pak tua yang sedang duduk di teras rumahnya melihat anak ini dan bertanya, "Anakku, mengapa kamu begitu bergembira di tengah hujan yang deras ini?" Anak ini dia menjawab dengan senyum lebar, "Pak tua, saya tidak membutuhkan matahari untuk membuat saya bergembira. Jadi saya bisa bergembira dengan apapun yang ada di sekitar saya." Lalu pak tua itu menjawab, "Anakku, kamu beruntung memiliki hati yang gembira." Lalu anak ini menjawab pak tua itu, dia bilang bahwa, "Pak tua, saya percaya bahwa kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Saya tidak membutuhkan atau saya tidak perlu menunggu keadaan yang tepat untuk membuat saya bergembira." Lalu pak tua itu menjawab, "Kamu adalah contoh yang baik bagi kita semua. Teruslah menebarkan kebaikan." Kekasih di dalam Yesus, sahabat yang mari dimanapun berada, subtema daripada renungan kita pada saat ini yaitu tentang sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Kita tahu bahwa sukacita adalah salah satu dari buah Roh Kudus yang sekaligus juga merupakan pernyataan hidup Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 berkata bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam terminologi bahasa Ibrani, sukacita dikenal dengan istilah simkah. Simkah ini artinya kegembiraan, kebahagiaan, dan kesenangan hati. Sedangkan di dalam bahasa Yunani atau Greka dikenal dengan istilah kara. Kara ini berakar dari akar kata karis. Dalam bahasa Yunani artinya rahmat atau anugerah. Jadi dalam hal ini sukacita atau kara itu dihasilkan oleh karis Allah atau anugerah Allah. Nah, selanjutnya tidak bergantung pada keadaan. Tidak bergantung artinya tidak mengandalkan atau tidak bergantung pada sesuatu, atau juga tidak membutuhkan bantuan dukungan sesuatu. Pertanyaannya bagi kita saat ini, bagaimanakah caranya kita bisa memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan?
Dari ayat atau nas yang kita baca pada saat ini, saya ingin membagikan beberapa kebenaran indah tentang bagaimana cara kita memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Nah, kebenaran indah yang pertama untuk memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan yaitu satu, ketika kita hidup oleh iman. Nabi Habakuk dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat berkata bahwa tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi Nabi Habakuk dalam menghadapi keadaan dan situasi yang begitu memprihatinkan, di mana terjadi penyembahan berhala yang begitu hebat, terjadi kejahatan, ketidakadilan, bahkan juga krisis ekonomi yang begitu hebat, di mana pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, bahkan juga hasil-hasil ladang juga mengecewakan. Dalam menghadapi situasi yang sangat sulit, yang sangat mengecewakan ini, Habakuk benar-benar menyatakan imannya kepada Allah. Dia menyatakan bahwa Allah itu berdaulat dan Allah itu adil di dalam segala waktu. Jadi Nabi Habakuk ini dia percaya bahwa Allah sanggup untuk merubah situasi yang sulit menjadi situasi yang lebih baik. Jadi kekasih di dalam Yesus, Nabi Habakuk ini dia memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan karena imannya kepada Allah. Jadi iman itu adalah bereaksi secara positif terhadap situasi yang negatif, di mana dia boleh berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dalam segala situasi, kondisi yang mengecewakan sekalipun, sebagai anak Tuhan kita tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Itulah alasan sehingga kita bisa bersukacita. Kita percaya bahwa Allah sanggup untuk apa? Merubah kain kabung kita menjadi sukacita. Allah sanggup untuk merubah duka cita, tangisan dan air mata kita menjadi tari-tarian. Itulah sikap positif terhadap keadaan dan situasi yang negatif sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Jadi iman adalah bereaksi secara positif terhadap situasi atau keadaan yang negatif. Dan iman itu adalah instrumen, iman itu adalah alat yang menolong dan memampukan kita sebagai orang percaya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, walaupun kondisi, walaupun situasi terjadi di sekeliling kita mengecewakan. Ada kalanya situasi terjadi di sekeliling kita tanpa kita harapkan, bahkan juga mengecewakan kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap hidup di dalam iman, karena dengan demikian kita akan memiliki sukacita yang tidak bergantung kepada Allah. Rasul Paulus mengulangi hal yang sama tentang iman di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Dia berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Rasul Paulus, sekalipun kakinya dipasung di dalam penjara, tangannya diborgol di dalam penjara bersama-sama dengan Silas, namun dia tetap bisa memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Mereka memuji Tuhan, sehingga Alkitab mencatat bahwa sendi-sendi dan pintu-pintu terpenjara menjadi terbuka. Itulah sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan oleh karena iman kepada Tuhan. Amin. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, iman itu sekali lagi tidak bisa kita hasilkan karena itu berasal dari Allah. Jadi dalam menghadapi kondisi dan situasi apapun yang dapat saja menyakiti hati kita, dapat saja membuat kita kecewa, namun sekali lagi kita harus tetap bersukacita tanpa bergantung pada keadaan, karena keadaan itu bisa naik, bisa turun, temporer, dan keadaan itu sangat dangkal, tidak bisa menjadi patokan hidup kita.
Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran indah yang kedua, untuk memiliki sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Yang kedua yaitu ketika kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber sukacita kita. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 tadi mengatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sukacita itu yang tidak bergantung kepada keadaan akan mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hubungan yang real, yang intim dengan Tuhan, kepuasan yang sejati itu akan timbul di dalam hati kita, dalam hidup kita, ketika kita memiliki hubungan yang real, yang nyata dengan Tuhan. Amin. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 bahwa sebab itu kukatakan kepada kamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan supaya sukacitamu penuh. Jadi kita lihat bahwa sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan itu dia bersumber sekali lagi dari Allah, dari Tuhan, dari Yesus. Yesus juga sebagai sumber sukacita kita. Bahkan di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 bagian yang terakhir berkata bahwa kesukaan dari Allah itulah juga kuatmu. Jadi sukacita ilahi, sukacita yang bersumber dari Allah itu adalah kekuatan kita. Dan sukacita itulah yang menjadikan orang-orang percaya menjadi orang-orang yang kuat. Kuat untuk apa? Untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi situasi, menghadapi keadaan yang tidak menentu, yang seringkali mengecewakan, dan kita tetap bisa bersukacita. Jadi sukacita kita sekali lagi adalah bersumber daripada Tuhan. Dan sukacita juga itu tidak bersumber dari kekayaan. Yesus berkata bahwa apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawa. Apa gunanya kita memiliki kekayaan yang melimpah tapi membuat kita stres, membuat kita depresi. Saudara kekasih di dalam Yesus, Adolf Merkel adalah seorang warga Jerman yang tercatat sangat kaya raya. Namun suatu saat dia kedapatan meninggal oleh karena dia menabrakkan dirinya pada kereta api. Saudara kekasih dalam Yesus, itu bukti bahwa sukacita kita tidak bersumber dari kekayaan. Sumber sukacita kita juga tidak bersumber dari jabatan. Apa gunanya kita memiliki jabatan yang mentereng tetapi membuat kita makan tak enak dan tidur pun juga tak nyenyak. Ada seorang anggota DPRD di kota Batu Malang, Jawa Timur yang kedapatan main ayunan pakai leher alias gantung diri dan dia meninggal. Saudara, itu membuktikan bahwa sukacita tidak bersumber dari jabatan. Sukacita juga tidak bersumber dari hobi kita. Di sebuah kota kecil ada seorang anak muda yang senang memelihara ular. Nah, suatu hari dia mengeluarkan semua ular-ularnya untuk bermain, dan tiba-tiba ada seekor ular kobra yang mematuknya atau dia menggigitnya. Tanpa dia sadari, 2 hari kemudian dia tergeletak dan dia dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, nyawa anak muda ini tidak tertolong. Lalu dokter yang mendiagnosa anak ini, dia memeriksa di kantong baju anak ini. Dia menemukan sepucuk surat. Nah, di dalam surat itu tertulis, "Saya meninggal oleh karena cinta." Jadi dia meninggal karena cinta kepada ular. Jadi hobinya itu membunuh dia sendiri. Sehingga seisi kota, masyarakat di kota itu ketika mendengar cerita ini, mereka selalu tertawa dan selalu merasa lucu. Jadi saudara kekasih di dalam Yesus, sukacita kita juga tidak bersumber dari ketenaran. Ada banyak artis-artis pop dunia yang mereka juga meninggal oleh karena overdosis, oleh karena narkoba dan sebagainya. Jadi saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi sukacita, damai sejahtera yang tidak bergantung kepada keadaan itu sekali lagi dia bersumber dari Tuhan. Dan sekali lagi sukacita ini adalah sukacita yang mulia, sukacita yang tidak
terkatakan. Sebagai hamba Allah, saya ingin mengingatkan saudara bahwa sekalipun dunia semakin suram, namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersukacita karena kita percaya bahwa Kristus akan segera datang dan menjemput kita semua dengan segala kemuliaannya. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran indah yang ketiga untuk memiliki sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan, yaitu ketika kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sukacita di dalam Tuhan itu adalah merupakan kehendak Tuhan bagi kita yang percaya. Amin. Nah, sukacita di dalam Tuhan itu juga sekaligus merupakan perintah Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sukacita di dalam Tuhan, kalau di dalam terminologi bahasa Yunani atau Greka, di dalam Tuhan kita kenal dengan istilahnya menon en emoi. Nah, itu artinya tidak pergi, tidak berangkat, harus ada, menjadi satu atau menyatu. Jadi sukacita di dalam Tuhan itu independen, eksklusif. Dia tidak bergantung kepada keadaan, mau keadaan baik atau keadaan tidak baik, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Yesus memberikan gambaran tentang sukacita di dalam Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32, tentang perumpamaan domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan juga tentang anak yang hilang. Dahulu kita semua adalah seperti domba yang tersesat, namun sekarang kita bersukacita karena kita telah dibawa kembali oleh Sang Gembala yang baik ke dalam kandang domba yang aman. Dahulu kita semua sama seperti anak yang terhilang, yang hampir mati dan hampir saja makan makanan babi. Tapi hari ini kita bersukacita dan bersyukur karena kita telah hidup di dalam rumah Bapa dengan penuh kelimpahan dan penuh dengan sukacita. Jadi sekali lagi sukacita di dalam Tuhan karena kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, kita bersukacita di dalam Tuhan juga karena apa? Karena kita diampuni. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa berbahagialah manusia yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan atau dosanya ditutupi. Bahkan berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni. Jadi kita bersukacita di dalam Tuhan karena dosa kita diampuni. Kita bersukacita di dalam Tuhan karena oleh bilur-bilur Yesus Kristus kita telah sembuh. Itulah sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, di mana kita melihat Rasul Petrus ketika dia menyembuhkan seorang lumpuh di depan pintu gerbang bait Allah. Orang ini dia dibantu oleh Petrus untuk berdiri, dan setelah dia berdiri dia jalan kian kemari, dia melompat-lompat, dia sambil memuji Tuhan. Artinya dia bersukacita di dalam Tuhan. Dia tidak bergantung pada keadaan apapun tapi kepada Tuhan. Yang paling penting bagi kita, saudara kekasih di dalam Yesus, mitra yang mari, sahabat yang mari, dimanapun berada, kita memiliki sukacita di dalam Tuhan karena kita memiliki, sekali lagi, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Itu yang paling penting bagi kita. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, di sana Yesus menegur murid-muridnya setelah mereka kembali dari pemberitaan Injil. Yesus berkata kepada mereka, jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepada kamu.
tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Amin. Nah, itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah kita bergantung kepada kesuksesan dalam pelayanan. Jangan pernah kita menggantungkan diri dan mengandalkan kesuksesan dalam pelayanan sebagai sumber sukacita kita. Bahkan Yesus bilang jangan, dan jangan, dilarang. Jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu atau tunduk kepada kamu, atau jangan bersukacita karena kesuksesan dalam pelayanan, tapi bersukacita karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Siapa yang tidak bersukacita ketika dosanya diampuni? Siapa yang tidak bersukacita ketika penyakitnya disembuhkan? Siapa yang tidak bersukacita ketika beban hutangnya dilenyapkan? Dan siapa yang tidak bersukacita ketika kekhawatiran dan ketakutan dihilangkan? Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di dalam gereja Tuhan yang hidup, maka akan ada banyak nyanyian dan pujian bagi Allah yang maha baik. Nyanyian-nyanyian itu tidak dipaksakan, melainkan terpancar dengan spontan dari hati semua orang yang telah dibebaskan dari dosa dan kuasa dosa, dari hati semua orang yang telah disembuhkan dari penyakit, dari hati semua orang yang telah diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran indah yang terakhir, yang keempat, untuk memiliki sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan, yaitu ketika kita sadar bahwa Tuhan lebih besar dari situasi di sekeliling kita. Ayub, kita baca di dalam Habakuk pasal yang ke-3 ayat yang ke-19. Di sana diberkata bahwa Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, kita harus sadar bahwa Tuhan lebih besar daripada keadaan, daripada situasi, dari segala problema, dari segala tantangan yang kita hadapi. Injil Yohanes atau Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tahukah saudara bahwa setan dia mengira dia telah mengambil segala-galanya dari Ayub. Namun bagi Ayub, Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan lebih besar daripada keadaan, situasi yang sedang dia hadapi. Saudara bisa bayangkan, dalam satu hari harta bendanya ludes, dibegal, dirampok oleh orang. Yang kedua, dalam hari yang sama pun juga ketujuh anaknya pun juga meninggal. Ini sebuah keadaan, ini sebuah situasi yang sangat-sangat menyakitkan sebagai manusia. Namun sekali lagi, Ayub, dia tetap memiliki sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan itu. Dia berkata dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21, dia berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari dalam kandungan ibu. Dengan telanjang pula aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi Ayub bisa bersukacita, dia tetap bisa bergembira, dia tetap memiliki sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Oleh karena dia percaya bahwa Tuhan lebih besar, Tuhan segala-galanya dalam hidupnya daripada segala keadaan yang dia hadapi. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sahabat yang mari dimanapun berada, orang-orang yang selalu menjadikan Tuhan segala-galanya dan sadar bahwa Tuhan lebih besar daripada segala keadaan dan situasi yang mereka hadapi,
itu akan selalu bersyukur dan memiliki sukacita yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulan saya untuk renungan kita pada saat ini, yaitu untuk memiliki sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Maka yang pertama, ketika kita hidup oleh iman. Yang kedua, ketika kita sadar bahwa Tuhanlah sumber sukacita kita. Yang ketiga, ketika kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Dan yang keempat, ketika kita sadar bahwa Tuhan lebih besar dari keadaan di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk firman yang kami sudah baca, kami sudah dengar, dan kami sudah renungkan. Firman yang membangun, menguatkan, menghibur kami. Firman jugalah yang menolong kami untuk kami memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber sukacita kami. Kami bersyukur hanya oleh karena iman kami boleh memiliki sukacita yang tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan lebih besar dari hidup kami. Tuhan lebih besar dari keadaan kami. Sebab itu kami mau selalu bersukacita tanpa bergantung pada keadaan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di dalam surga. Amin. Para pemirsa terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema sukacita yang tidak bergantung pada keadaan yang disampaikan oleh Pendeta Niko Pelamonia STHMA. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Niko Pelamonia STHMA yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di IOY 237 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke 238 hari Sabtu 3 Mei 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Kristiono dari Surabaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 02145855697, WA 081784888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah memimpin hamba-hambamu, yang telah melayani, dan juga atas diri hambamu Pendeta Niko Pelamonia STHMA yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema sukacita yang tidak bergantung pada keadaan dalam ibadah online Yamari ke 237 dari Sabtu 26 April 2005 ini. Kiranya pemaparan yang disampaikan oleh hambamu dapat memberkati sahabat dan mitra Yamari yang beribadah di hari-hari yang akan datang. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi tim penata layanan dan juga bagi hamba-Mu Pendeta Niko Pelamonia STHMA dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka.
Dan kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra yang mari mendukung pelayanan yang mari di tahun 2025 ini. Melalui persembahan, Tuhan Yesus memberkati serta melalui dana tersebut yang mari dapat terus berjalan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra yang mari. Allah Bapa di surga, mohon akan bimbingan Roh Kudus bagi hamba-Mu, baik tim pelayanan firman Tuhan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online yang mari ke 238 Sabtu 3 Mei 2025, sehingga umat-Mu yang bersama-sama beribadah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan yang mari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan sahabat dan mitra yang mari yang berulang tahun di bulan Mei 2025 ini, kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan melalui bersama mereka di dalam menjalani kehidupan dan tetap berharap pada Tuhan Yesus saja sebagai penolong yang sejati. Juga kami berdoa bagi sahabat mitra yang mari yang sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup keluarga, usaha maupun pekerjaan, juga mereka yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal yang menjalani cuci darah, sakit stroke dan sakit autoimun. Kiranya kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan mereka serta mengalami tantangan hidup diberkati, diberikan kekuatan, jalan keluar agar mereka dapat terus melanjutkan kehidupan keseharian mereka dengan satu kepastian Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Allah Bapa di surga, juga kami berdoa dan menyerahkan pendeta Andreas Ampianto Singapura untuk pemulihan kesehatan, menjalani operasi lutut. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, bahkan operasi jantung, biarlah proses pemulihan terjadi bagi beliau, sehingga di hari-hari yang akan datang beliau merasakan sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Evangelis Petrus Tadu dalam pemulihan kesehatan. Tuhan berkati dia dimanapun dia berada, biarlah lawatan Tuhan menyertai sehingga dia dapat pulih, sehingga hari-hari yang akan datang dia dapat bekerja bersama-sama kami di tim di Yamari ini. Dan juga kami berdoa untuk Pupera Tunggal Wijaya dalam masa pemulihan pasca jalani perawatan tulang dan operasi tulang belakang agar segera pulih. Juga kuasa Bilurius menyembuhkan Bapak Anton Sugiarto di Jakarta yang mengalami sakit saraf kelima di bawah kuping, Ibu Melia di Jawa Tengah yang mengalami pendarahan, sakit buang air kecil, sakit lebersorasis, dan kami berdoa untuk memohon mujizat bagi Tuhan Baby Kegen Chen Kusmulyadi, anak dari Ibu Feli dan Bapak Freddy Kusmulyadi, cucu dari Oma dan Opa Karudi Kusmulyadi yang saat ini sedang dirawat oleh tim medis di rumah sakit. Kiranya berkat Tuhan menyertai dia sehingga kesembuhan akan menjadi miliknya. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjadi pemulihan bagi Yakub Sana Sabandar di Ambon sakit stroke, Bapak Budianto Mustari di Bekasi sakit stroke, Ibu Juliana Humumau di Mayang sakit stroke, Bapak Luis Narko di Jakarta sakit stroke dan pasca bypass jantung, serta menyerahkan Ibu Juliana Kilihara di Sumba sakit tumor di kandungan, Ibu Ongko di Surabaya, pemulihan terjadi bagi Ibu Saril Mor di Surabaya pasca operasi tulang telapak yang patah, dan Bapak Surya Singh di Jakarta sakit pada kaki kanan, dan Bapak Yusuf Trinianto di Salatiga pasca operasi. Demikian juga kuasa Tuhan menolong adik Barley Mulanu Semarang, cuti Ibu Marcella Yeni yang sakit perut, juga Ibu Melsi Langkumingkang di Kupang sakit demam, Ibu Brenda Habirenda, serta sahabat dan mitra yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya kuasa Tuhan Yesus menyertai bagi mereka sehingga cepat sembuh. Allah Bapa di surga juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Kesatuan Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kiranya tugas-tugas yang mereka jalani dapat
dilaksanakan yang baik sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami berdoa kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-237 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Maka Jiwaku Pun Memuji-Mu. Kekasih di dalam Yesus, saleh-saleh Kristus, para sahabat Yamari dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk momen yang indah ini. Kiranya berkat kasih karunia, perlindungan, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Episode 238. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.